Hai drama friends, jumpa lagi di Alur Cerita Drama. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita drama Speed and Love yang diperankan oleh Esther Yu dan Haeyu. Semoga kalian suka. Drama ini bercerita tentang seorang gadis bernama Jiangmu atau Mumu yang tinggal bersama ibu dan ayah tirinya setelah orang tuanya bercerai. Pada saat Mumu akan pergi mencari ayah dan kakaknya, ibunya justru memberitahu kalau Jingzhou bukanlah kakak kandungnya. Ayahnya juga sudah punya keluarga baru. Ketika di pesawat akan ke Thailand, Mumu berkenalan dengan Nana, yang sekarang menjadi teman barunya. Sementara kakaknya, Jingzhou, sedang bertanding. Mungkin sejenis pertandingan MMA. Setelah pertandingan, Jingzhou ditelepon ayah angkatnya disuruh menjemput adik perempuannya di bandara. Jingzhou terkejut. Setibanya di bandara, Jingzhou langsung mengenali Mumu yang sedang kebingungan karena diganggu seseorang. Di dalam mobil, Mumu memperhatikan kakaknya dengan sangat canggung. Mungkin karena bertahun-tahun tidak bertemu. Tak lama, seorang teman menyapa Jingzhou dengan suara kerasnya. Katanya, jangan sampai Mumu dilihat ular hijau. Ucapannya membuat Mumu bingung. Akhirnya sampailah Mumu di rumah ayah kandungnya, yang juga merupakan ayah angkat Jingzhou. Ayah Mumu memang mempunyai keluarga baru, bahkan mempunyai seorang anak perempuan lagi. Untungnya ibu tiri Mumu baik. Selesai makan, Mumu mencari Jingzhou yang sedang menemui temannya yang bernama Sunlight. Mumu tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Hampir tengah malam, Jingzhou membawa Mumu ke tempat makan, yang paling ramai untuk menikmati cemilan malam. Jingzhou menyuruh Mumu pulang besok karena ibunya sudah memesan tiket, tapi Mumu menolak. Setelah ditanya Mumu, Jingzhou menjawab tidak melanjutkan kuliah dan kesehariannya mencari uang. Tak lama berselang, teman lama Jingzhou yang bersuara keras datang lagi. Ternyata namanya Jin Fengse. Akhirnya Jingzhou menjelaskan pada Fengse kalau Mumu adalah adiknya yang datang untuk berlibur. Tapi entah kenapa Fengse tidak mempercayainya. Wajah mereka tidaklah mirip. Tiba-tiba beberapa orang membuat keributan dengan Jingzhou sehingga mereka berkelahi. Jingzhou lalu kabur membawa Mumu pergi dari sana dengan mengendarai motor milik Fengse. Dahulu, saat mereka masih kecil sebelum Jingzhou pergi, dia memberikan hadiah pena untuk Mumu. Dia berjanji akan kembali menemui Mumu. Pena dari kakaknya itu Mumu gunakan untuk menulis surat padanya. Tetapi sayangnya tak pernah ada balasan. Mendengar dari ibu tirinya kalau Jingzhou tidak akan pulang jika tidak ada urusan, Mumu dengan sengaja merusak pemanas air dan meminta ibu tirinya menyuruh Jingzhou pulang untuk memperbaikinya. Jingzhou benar datang. Mumu memperhatikan Jingzhou tapi tidak mengaku melihatnya. Sayangnya Jingzhou hanya pulang sebentar, katanya dia ada urusan. Mumu yang begitu penasaran mengikuti Jingzhou hingga memasuki pasar. Meskipun sempat ketahuan dan Jingzhou meminta Mumu tidak mengikutinya, Mumu tidak menyerah. Mumu bahkan bertemu Jin Fengse dan memintanya diantar ke tempat Jingzhou berada. Tentunya dengan alasan Jingzhou yang mengizinkannya. Fengse membawa Mumu ke sebuah tempat pertandingan yang sangat ramai. Di dalam ring, ada Jingzhou yang sedang melawan musuhnya. Mumu tidak kuasa melihat Jingzhou dihajar orang sampai ia menutup matanya. Jingzhou memang terlihat kewalahan. Terlihat seorang wanita bernama Wan Qing dan seorang yang bertaruh untuknya khawatir. Mumu tidak tahan lagi. Dia pun berlari mendekat ke arah Jingzhou. Begitu Jingzhou melihat Mumu, dia pun bangkit menghajar lawannya. Tapi langsung kabur dengan membawa Mumu pergi dari tempat itu. Ayah Wan Qing yang merupakan bos di bengkel terkenal sangat marah. Dia menyuruh anak buahnya menyalakai Jingzhou. Sesampainya di tempat parkir, Mumu menangis melihat Jingzhou yang babak belur. Dia sangat khawatir. Mumu akhirnya mencurahkan kesedihannya karena Jingzhou tidak pernah datang menjenguknya, ataupun sekedar membalas surat. Tapi hari ini, dia malah melihat Jingzhou di atas ring dan terluka. Mumu lalu dibuat kaget karena Jingzhou tiba-tiba mengebut. Ada mobil yang mengejar mereka. Dia adalah Zhang, anak buah bos Wan Ji. Tapi Jingzhou bisa menghindari mereka dengan masuk lintasan, dibantu Jiangmu sebagai navigatornya.
Jinzhou lalu menyuruh Jiang Mu memegang setir, sementara dia berusaha menggapai sebuah bungkusan yang tergantung. Jinzhou lalu berhenti di sebuah tempat yang sangat ramai. Banyak orang bertepuk tangan untuknya. Tetapi, melihat orang lain memasuki kawasannya, bos di sana sangat marah. Jinzhou akhirnya berkata Mumu bukanlah orang luar. Dia adalah pacarnya. Belakangan, pacarnya curiga karena dia selalu keluar malam. Jika malam itu Jinzhou tidak mengajaknya, maka pacarnya akan meminta putus. Jinzhou sangat menyayanginya, mana rela untuk putus. Jinzhou kemudian memeluk Jiang Mu, dan teman-teman bersorak. Keluar dari tempat itu, Jinzhou memperlihatkan uang yang ia terima pada Mumu. Demi uang. Mumu marah karena Jinzhou mempertaruhkan nyawanya hanya demi uang. Tidak terima uang dianggap tidak penting, Jinzhou memberitahu Mumu bagaimana ia hidup dulu saat baru sampai di Thailand. Dia tidur di jalanan, di jembatan penyeberangan, di lorong bawah tanah. Masih bilang uang tidak penting. Jinzhou juga harus mencari uang untuk biaya operasi Xin, adik Mumu, penyakit jantung bawaan. Ketika Mumu memanggil Jinzhou dengan sebutan kakak, Jinzhou yang sedang terpejam langsung membuka matanya. Mumu mengajak Jinzhou kembali ke Nanjing, ke rumah lama. Mereka akan hidup bersama dan tidak akan terpisah lagi. Tetapi, esoknya ibu Jiang Mu dan ayah tirinya malah datang menyuruh Mumu untuk kuliah di Kanada. Ibunya bahkan berkata akan menjual rumah mereka yang ada di Nanjing. Beberapa saat kemudian, ibu Mumu melihat Jinzhou yang sedang memperhatikan mereka. Ibu Mumu menyuruh Mumu tidak berhubungan lagi dengannya karena Jinzhou bukan kakaknya, tidak ada hubungan darah. Dan ternyata, Jinzhou pernah menelpon Mumu, tapi ibunya memperingatkan untuk tidak mengganggu Mumu lagi. Mumu sangat sedih, apalagi sesampainya di rumah, dia menemukan surat-suratnya untuk Jinzhou yang masih Jinzhou simpan. Di tempat lain ibu Mumu menunggunya, tapi Mumu tak kunjung datang. Akhirnya mereka pergi. Tidak tega melihat kakaknya menangis, Jinxin memberitahu keberadaan Jinzhou padanya. Dengan membawa selembar kertas alamat yang diberi Xin, Mumu berhasil menemukan tempat Jinzhou. Mumu memberitahu kalau dia tidak jadi pergi, karena dia lupa mengucapkan sesuatu untuknya. Selamat ulang tahun. Dahulu saat mereka kecil, mereka selalu merayakan ulang tahun bersama. Karena tidak tahu tanggal ulang tahun Jinzhou, mereka menetapkan ulang tahun Mumu sebagai ulang tahun Jinzhou juga. Jinzhou lalu mengajak Mumu ke toko kue untuk membeli kue ulang tahun. Permohonan Mumu di ulang tahunnya adalah, semoga mereka selalu bersama. Zhao dan Mu tidak akan terpisah. Mumu heran, Jinzhou memanggil ayah dengan panggilan Jinxin, dan memanggil Jiang Yihan dengan ibumu, bukan ibu, yang berarti sudah mengetahuinya. Jinzhou lalu bertanya, bagaimana perasaan Mumu setelah tahu dia bukan kakak kandungnya? Mumu hanya diam. Dia malah mengadu kalau rumah mereka di Nanjing akan dijual ibunya. Bagaimana kalau dia jadi gelandangan? Ayahnya tidak peduli, ibunya tidak menginginkannya, dan kakaknya tidak menyayanginya. Mendengar itu Jinzhou malah tertawa. Mumu kemudian meminta untuk tinggal bersama Jinzhou di sana. Ketika Jinzhou memberikan baju untuk Mumu, dia melihat Mumu kesakitan memegangi perutnya. Ternyata Mumu sakit datang bulan. Saat Jinzhou pergi membelikan pembalut untuknya, penjual di sana memasukkan pengaman ke dalam kantong belanja. Kemudian, malamnya Jinzhou memegang perut Mumu untuk meredakan nyerinya. Seperti dikompres. Jinzhou bahkan mengipasi Mumu yang mulai mengeluarkan keringat dingin hingga Mumu tertidur. Dahulu, ibu Mumu mengkhawatirkan Mumu yang belum bisa bicara. Dia kira itu karena Jinzhou. Makanya ibu Mumu berniat memasukkan Jinzhou ke asrama. Tapi saat Jinzhou akan pergi, Mumu bisa bicara. Dia memanggil Jinzhou kakak. Keesokan harinya, melihat Mumu hanya memakai kaos oversize, Jinzhou menutupinya agar karyawannya tidak terus melihat. Mumu mengikuti Jinzhou masak, dan lagi-lagi memintanya untuk diperbolehkan tinggal. Padahal jelas-jelas Jinzhou hanya mengizinkannya 1 malam. Sebegitunya perhatian, Jinzhou mengawasi Mumu makan agar tidak membuang wortel yang ia taruh di makanan. Sementara di tempat lain, Lin Sui mengingat pernah disalip mobil lain di lintasan. Mobil itu bertenaga lebih dari 1000 tenaga kuda. Dari suaranya, seperti bukan rotor biasa. Lin Sui meminta anak buahnya untuk mencari mobil itu, ataupun pemiliknya.
Besoknya, anak buah Wanji, Hezang, dan kawan-kawannya membuat keributan di bengkel Jincho saat dia tidak ada. Tapi tak lama dia pulang dan berkelahi dengan Hezang karena melindungi Mumu. Sunlight bercerita, dulu Jinso pernah bekerja di bengkel Wanji, tapi karena beberapa hal, Jinso pergi dan mendirikan bengkel sendiri. Semenjak itu mereka sering berbuat rusuh. Mumu kemudian membantu merapikan bengkel Jinso yang berantakan. Sementara Lin Sui mendapat kabar dari anak buahnya terkait mobil pick-up yang menggunakan mesin Wankel. Lin Sui langsung datang ke tempat Sunlight melihat mobil itu. Lin Sui bertanya pada Sunlight, pada Sabtu malam, mengendarai RX-7 hitam, apakah itu dia? Sunlight menjawab bukan. Tapi Lin Sui kemudian bertanya tentang pick-up Sunlight yang mempunyai 1000 tenaga kuda, 2000 torsi dengan mesin Wankel. 那天晚上真的是你吗？ Sunlight lalu memberitahu pada Jinso tentang Lin Sui yang datang ke tempatnya. Sunlight tahu yang Lin Sui maksud adalah Jinso. Sunlight juga menanyakan hal yang ditanya Lin Sui padanya. Kenapa saat menikung tidak menyalakan lampu? Karena silau, kata Jinso. Jinso menunjukkan sebuah mobil untuk dipakai Sunlight saat bertemu Lin Sui lagi. Juga sebuah topi. Jinso mengajari Sunlight balapan juga. Sementara Mumu pergi ke sekolah Jincho dulu dan melihat foto Jincho yang masih terbajang di majalah dinding. Mumu datang bersama Nana, kenalannya saat di pesawat. Nana adalah murid di sana. Mumu berkata pada Nana kalau dia juga akan bersekolah di sana. Pulang dari sekolah, Mumu ke tempat Jincho. Katanya, mulai sekarang dia tidak akan memanggil kakak lagi. Dia akan memanggil Jincho. Ketika Sunlight datang, Mumu bersemangat untuk ikut dengannya ke tempat latihan mobil. Tapi saat Mumu beres-beres, dia terkejut melihat pengaman pria dewasa ada di dalam kantong kresek. Mumu lalu mengambil kunci mobil dari Jincho dan berlari begitu cepat membuat Jincho bingung. Sunlight bahkan berpikir kalau Jincho mungkin menindasnya. Di jalan, Mumu terus berpikir apakah Jincho punya pacar. Jika punya, bukankah keberadaannya menjadi sangat canggung? Mumu kemudian bertanya pada Sunlight, dan Sunlight menjawab, jawabannya ada di sebuah gantungan kunci milik Jincho. Sekian dulu ceritanya, tunggu part selanjutnya ya. Subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Terima kasih.主任。